Oke, selamat siang Romo, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa. eh, Hari ini kita akan mengangkat tema tubuh dan darah Kristus yang Injilnya itu dari Lukas 9 ayat 11b sampai dengan 17. Antara Injil dan tema kelihatannya kok lain gitu ya. Jadi rupanya temanya ini dari bacaan, seluruh bacaan hari Minggu yang lalu pada saat hari raya tubuh dan darah Kristus. Tapi yang kita ambil bacaannya adalah bacaan dari Injilnya, Injil Lukasnya. Sebelum kita mulai, mungkin Risa ada sedikit pengantar sebelum Romo menyampaikan. Bagaimana Risa? Enggak. Tidak ada. Oke, langsung aja ya kalau gitu. Baik, Romo Thomas, kita ingin tahu apa yang bisa kita dapatkan, kita pahami dari tubuh dan darah Kristus ini. Silahkan Romo, langsung saja. Di ini dulu Romo. Iya. Dibaca Injilnya dulu, siapa tahu ada yang lupa kali. Iya betul sekali. Silahkan Romo membacakan Romo. Ri, kamu aja yang baca, Saya Ri. baca sendiri. Riri yang baca atau Romo? Riri aja. Sendiri yang baca dong. Oke, baik, bacaan Injilnya ya. Ya. Riri bacanya dari Ruah ya Romo ya. Jadi lebih ini. Bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai dengan 17. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi untuk KKS Kamis, kalau kita baca perikop ini, kita selalu pasti agak cenderung mengatakan ini kan mujizat Tuhan Yesus menggandakan santapan jasmani untuk orang-orang yang mengikuti dia. Tapi kalau kita lihat di awal itu sebenarnya Yesus itu berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bagi Yesus itu kerajaan yang penuh damai, tempat semua orang bisa berkumpul dalam cinta yang luar biasa. Kalau Yesus berbicara tentang kerajaan Allah itu selalu ada konteks tentang perjamuan, selalu ada konteks tentang
pesta, tentang kebahagiaan dan sukacita. Karena bagi Yesus itu kerajaan Allah itu tempat orang menikmati kesempurnaan yang luar biasa, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam konteks pembicaraan tentang kerajaan Allah dan orang-orang yang datang mengikuti Yesus ini adalah dari berbagai kalangan, dari berbagai macam orang yang sungguh luar biasa. Dihitung di sini dalam Lukas itu dikatakan 5.000 laki-laki. Biasanya orang Yahudi selalu mengaitkan perhitungan itu dengan laki-laki. Perempuan akan dempet di laki-laki karena perempuan dalam konteks orang Yahudi itu istri menjadi bagian dari suami. Karena itu istri enggak dihitung, tapi hanya dihitung dalam konteks laki-laki. Karena itu dalam konteks kerajaan Allah inilah Yesus meminta para murid untuk memberi orang-orang ini makan dan minum. Mengapa? Karena Yesus berbicara tentang damai, Yesus berbicara tentang kasih, Yesus berbicara tentang perhatian. Sekarang konteks perhatian dalam kerajaan Allah itu ditunjukkan dalam konteks yang langsung, yang luar biasa, to the point. Karena itu para murid tidak mau repot-repot ini, para murid dalam konteks bacaan ini. Para murid mau supaya dia tidak mau ambil persoalan tentang kelaparan, tentang penderitaan, tentang kesusahan dari orang-orang yang mengikuti Yesus. Tanggung jawab para murid sudah selesai. Pokoknya para orang-orang yang mendengar itu sudah selesai mendengarkan sabda Yesus secara firman. Sekarang biarlah mereka secara jasmani pergi cari makan sendiri. Tapi perintah Yesus di sini sangat jelas. Kamu harus memberi mereka makan. Karena itu streslah para murid terkait konteks bacaan ini. Bagaimana mungkin kita bisa memberi mereka makan karena mereka ini sangat banyak. Tidak ada persediaan yang cukup untuk memberi para murid ini makan. Tapi Yesus memaksa, ini ada perintah imperatifus, langsung harus ada perintah langsung untuk memberi makan supaya para orang-orang yang mengikuti Yesus itu bisa kenyang. Dalam konteks inilah para murid diajak untuk memikirkan keselamatan secara langsung. Karena itu para murid lalu ditanya, padamu ada apa aja? Dikatakan ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan itu dengan mohon berkat, dibagi-bagi, akhirnya makan sampai kenyang. Kalau kita interpretasi dari konteks bacaan ini, berarti ada sebenarnya dalam perayaan konteks perayaan gereja, liturgi gereja dalam konteks ekaristi memang agak terpenuhi. Pertama, Yesus menjelaskan tentang sabda Tuhan, tentang firman Allah, tentang kerajaan Allah dalam konteks sabda. Karena itu kalau di dalam gereja kita dalam ekaristi ada 2, ada bagian ini liturgi sabda, lalu berpuncak pada liturgi ekaristi. Dalam konteks ini liturgi ekaristi, dalam konteks ini para orang-orang yang mendengarkan Yesus tidak hanya diberi firman Tuhan, tapi juga diberi santapan yang mengenyangkan tubuh mereka, yakni roti dan 2 ikan tadi. Karena itu gereja melihat bahwa dalam konteks perayaan liturgi yang dirayakan sesuai dengan bacaan Injil hari ini, mengungkapkan bahwa memang liturgi gereja itu liturgi yang menghadirkan kerajaan Allah di dunia dalam konteks realitas kerajaan Allah dihadirkan dalam perayaan ekaristi. Karena itu semua orang yang datang mendengarkan Yesus duduk dalam kelompok-kelompok kecil supaya ada relasi yang baik di antara mereka. Dan mereka semua makan dari konsep yang sama, dari makanan yang sama, dari roti yang sama, dan dari ikan yang sama. Karena itu ada konteks kesatuan hati satu sama lain. Ada konteks persaudaraan yang luar biasa. Ada konteks keterbukaan untuk menerima santapan yang berasal dari Tuhan. Dan dalam bacaan ini, dalam sekali artinya bahwa ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan, hati kita, budi kita, pikiran kita itu kan terarah pada sabda Tuhan. Dan ketika kita sudah terarah pada sabda Tuhan, maka kita membuka hati kita untuk menerima bekal rohani, dan kita mempererat kembali hubungan
persaudaraan yang luar biasa ini. Karena itu orang-orang yang duduk sini tidak ada protes macam-macam. Mereka duduk menerima pembagian dari para rasul. Roti-roti dibagi, semua makan sampai kenyang, bahkan ada sisa. Berarti semua tidak mengambil lebih. Mereka makan bagian yang dibagikan para murid, dan mereka kenyang, dan masih ada sisa. Karena itu dalam konteks kalau kita ingat tubuh dan darah Yesus, itu kan konsep kesatuan tubuh Yesus yang satu, yang sama, yang satu itu dipecah-pecah, kemudian dibagi-bagi. Menyimbolkan bahwa roti yang dibagikan ini adalah berasal dari Tuhan Yesus. Dipecah-pecah berarti sebenarnya satu kesatuan, tapi dipecah-pecah supaya orang-orang yang pisah-pisah ini sebenarnya berasal dari tubuh yang sama, yaitu dari Yesus. Karena itu konteks tubuh dan darah Yesus, konteks sakramen Maha Kudus Ekaristi itu berpuncak pada apa? Pada pengorbanan dan kesatuan kita dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagi saya kalau mujizat ini bukan hanya sekedar memberi roti, bukan hanya sekedar menikmati roti, tapi menikmati tubuh Tuhan yang dibagi dari satu pecahan, dari satu bagian besar yang sama. Karena itu dalam konteks ini wajib memberi makan, berarti wajib berbagi kasih, wajib membagikan hosti supaya orang memiliki hidup. Karena konteks ini orang merasa lapar sekali, sesudah sore mendengarkan firman Tuhan, orang harus diberi santapan supaya kenyang. Orang tidak hanya diberi firman juga kata Yesus itu menjadi bagian penting, tapi yang sungguh-sungguh harus diberi adalah santapan Ekaristi, tubuh dan darahnya, supaya orang itu memperoleh kekuatan dan keselamatan. Jadi ketika saya baca bacaan ini, dalam konteks banyak kejadian, banyak peristiwa penting hidup, ketika misalnya kita bagikan komuni untuk orang-orang sakit, banyak orang sakit rupanya memperoleh kesembuhan, memperoleh kekuatan, memperoleh pemulihan berkat membagikan hosti ini. Berkat menerima tubuh dan darah dari Tuhan. Ketika dia menerima tubuh Tuhan, maka dia menerima kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kan dalam bacaan Injil Yesus katakan, makanlah tubuhku dan minumlah darahku supaya Anda memiliki hidup yang kekal. Berarti dalam konteks kalau di dalam Injil Yohanes itu lebih terang, dia katakan, makanlah tubuhku dan minum darahku, maka Anda memiliki hidup yang berasal dari saya. Berarti kita menerima hidup dari Yesus. Hidup kita itu bukan hidup yang berasal dari diri kita, tapi hidup yang berasal dari Yesus. Ketika kita menerima hidup dari Yesus, kita juga berbagi dengan yang lain, supaya orang lain juga memiliki hidup yang berasal dari Yesus. Hidup yang berasal dari Yesus itu menyimbolkan apa? Menyimbolkan persaudaraan, menyimbolkan persatuan, menyimbolkan orang bisa duduk bersama. Orang yang duduk bersama itu pasti orang yang dekat satu sama lain. Kalau kita tidak dekat satu sama lain, biasanya duduk bersama itu menjadi suatu gangguan yang luar biasa. Tapi ketika kita bisa duduk bersama, bisa menerima kesatuan, bisa menerima bahwa kita ini disatukan oleh Tuhan Yesus, maka terjadilah mujizat dalam bacaan Injil dari Lukas ini bisa terjadi. Memang bisa ditafsirkan dengan banyak hal dari konteks peristiwa mujizat Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan ini. Tapi bagi saya penting di sini bahwa bisa kita tafsirkan ada perayaan sabda, ada perayaan Ekaristi, maka terjadilah mujizat penggandaan ini roti yang membuat kita kenyang, bukan saja secara jasmani, tapi juga secara rohani. Dan lebih daripada itu, sekali lagi saya katakan, orang yang duduk di sini akhirnya menimbulkan kesatuan hati. Mereka yang duduk sudah disiapkan dengan firman Tuhan, dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus sebelumnya, membuat mereka itu terbuka satu sama lain. Jadi ada kesatuan hati yang luar biasa. Kan ini dibagi kelompok-kelompok. Orang yang duduk kelompok-kelompok, sebelumnya mungkin belum satu hati, tapi ketika sudah kelompok-kelompok, mendapatkan siraman firman Tuhan, kemudian dibagi roti dari 5 buah ini, maka semua bisa duduk. Pasti tidak ada yang namanya rebut-rebutan. Semua pasti akan menikmati hasil dari yang sama, karena memang proses adalah proses kesatuan
dalam tubuh dan darah Yesus. Karena itu gereja sebenarnya ingin agar dalam konteks perayaan Ekaristi itu konsep perayaan kerajaan Allah, konsep persatuan yang luar biasa. Karena itu di gereja itu tidak ada kotak-kotak sebenarnya. Gereja Katolik itu jelas sekali dalam konteks perayaan ini. Ketika orang masuk di gereja tidak ada kotak-kotak, tidak ada kotak untuk suku ini, tidak ada kotak untuk bahasa ini, tidak ada kotak untuk golongan ini, tidak ada kotak untuk golongan itu. Semua dalam konteks kebersamaan. Memang tidak ada kelompok-kelompok, karena ini memang tidak ada tempat kan, tapi dalam gereja itu menimbulkan satu kesatuan. Semua duduk bersama di tempat yang sama, mendapatkan tubuh Yesus yang sama, mendapatkan firman yang sama, maka kita memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Berarti mujizat ini dapat terjadi karena apa? Ada kesatuan hati satu sama lain dan membiarkan diri untuk menerima tubuh dari Yesus. Sabda dari Yesus itu sabda yang membuat kita hidup. Sabda yang membuat kita bersatu. Sabda yang membuat kita bisa menerima perbedaan-perbedaan karena kita disatukan oleh tubuh yang sama, yakni Yesus. Saya kira itu dulu supaya bisa ada dialog-dialog dulu. Baik, terima kasih Romo. Jadi sudah sedikit jelas ya Romo ya. Kita tahu bahwa ternyata Injil Lukas yang dipilih ini itu sebenarnya mencerminkan Ekaristi yang kita rayakan setiap minggunya ya. Iya, tadinya agak bingung ini kenapa mengenai penggandaan roti. Oke, jadi ada sabda juga. Dan itu yang dicari itu kerajaan Allah, ada berbaginya dan ada persekutuannya dengan ada kelompok-kelompok itu. Oke. Baik sekali, terima kasih Romo mengenai Ekaristi ini. Apakah ada yang mau bertanya dari pemaparan Romo atau mungkin ada sharing mengenai Ekaristi, mengenai tubuh dan darah Kristus? Silahkan. Ini sesi tanya jawab. Terutama yang nggak ke gereja ya. Jadi tahu maknanya. Apa Iya. itu tubuh dan darah dengan online. Online itu bukan misa. Khusus hari Minggu ya. Itu sama sekali bukan misa. Itu namanya menonton misa. Betul, Rama? Iya, iya. Karena ini tidak terima apa-apa soalnya. Iya, Tidak tidak terima terima apa-apa, segala macam. Kecuali ada prodiakon datang ya karena sakit kan. Ya, Apa itu lain cerita ya. Gitu. Tapi kalau yang enggak sama aja atau kenyamanan pada saat pandemi, ini bukan misa, sama sekali tidak diperhitungkan misa. Nggak ada apa-apa, dia hanya menonton misa. Iya, menarik. Jadi mungkin di sini apakah semua sudah ke gereja offline atau ada kendala dalam ke gereja, kendala fisik ya kita pahami ya. Tapi kalau sebenarnya tidak ada kendala, hanya kendala dalam diri kita yang sudah nyaman dengan online. Nah, itu yang mungkin kita harus prihatin ya. Karena sudah bukan pilihan online itu sekarang. Karena semua gereja sudah dibuka. Romo, gerejanya bagaimana Romo di sana di Asisi? Sudah bebas. Nah, udah bebas juga ya. Iya. Usia sudah tidak diperhitungkan, Ya. iya. Oke. Nah, apalagi Jadi, artinya memang sudah bebas ya. tadi penting ya, kehadiran fisik itu kehadiran yang penting. Jadi dengan kehadiran fisik di gereja itu kan kita menimbulkan kesatuan. Lebih dari itu, kita juga menerima hosti di gereja dalam konteks kesatuan itu. Jadi kalau kita misa online kan nggak ada kesatuan fisiknya, nggak ada kumpul-kumpulnya itu, nggak ada kumpul bersamanya itu. Makanya memang kalau boleh sekarang nggak bisa ada alasan lagi untuk Online. di rumah aja, akan gitu. Ya. Betul, iya. Iya, Paus juga bilang gitu kalau nggak salah ya Risa ya. Sekarang ini online bukan pilihan. Itu bukan misa. Karena apa? Karena semua gereja sudah membuka. Kalau dulu kan memang tidak boleh ke gereja. Iya, tapi kalau sekarang sudah tidak ada pilihan. Makanya di kami di Nikodemus pun SMK juga tidak ada karena orang harus misa. Kecuali untuk orang sakit ya dan punya kendala fisik. Iya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Ayo, tubuh dan darah Kristus. Yang nggak paham mengenai satu dua hal,
mengenai praktek-praktek Ekaristi. Boleh, silahkan ditanyakan. Kalau udah paham semua, nanti kita yang tanya loh. Nanti Bu Risa yang nunjuk-nunjuk nanya loh. Iya, mendingan kita yang nanya. Boleh nanya, ayo. Kalau enggak Risa tunjuk. Iya, tak tunjuk. Nanya Bu Eni itu. Bu Eni. Bu Eni, mana Bu? Ya itu Bu Eni ada. Sampai rumah langsung tanya dulu. Oi, Bu Eni. Selamat siang Bu Eni. Romo, kalau kita konsentrasi saya suka bingung ya. Waktu Romo mengangkat hosti dan anggur, itu kata-kata apa yang sebenarnya harus kita ucapkan yang pas? Jadi kata-kata yang ini macam-macam ya. Ada yang milih Iya. ya Tuhanku dan Allahku. Ada Ya. ada doa, ada lagunya itu. Saya jadi lupa. Ketua. Udah tua ketahuan nih. Baru dibilang jadi lebih muda. Ketua. Ada lagu yang menarik kalau kita bisa di karismatik itu ada lagu ketik. Ya, Oh, Bu Windra tahu. Iya. Ini yang tidak Tuhan tak layak aku. jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Bukan? ya kayaknya lagu ini. Enggak. Ini macam-macam konsep penyembahan doa ya. Jadi, tapi ya, intinya di sini begini. Ketika Romo itu mengangkat, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dikurbankan bagi kamu. Iya. Itu adalah perubahan dari hosti yang biasa menjadi tubuh Jadi Kristus ya. kita memberi hormat yang mendalam. Jadi ada doa yang macam-macam. Ada yang pakai Thomas yang inilah Tubuh ya Tuhanku dan Tuhanku Allahku. dan Allahku. Boleh. Oh, Nah, ini iya. benar Tuhanku dan Allahku. Saya itu saya pakai itu. Tapi ada doa lain yang mungkin Tuhan kuatkanlah aku mengasihi engkau, macam-macam. Jadi, tapi saya ada lupa sedikit itu. Jadi tidak pasti gereja menganjurkan ini, tapi ketika kita percaya bahwa ada perubahan status dari hosti menjadi tubuh Yesus, ada perubahan status dari anggur menjadi darah Yesus. Dan itu dalam sejarah gereja sungguh luar biasa dalam konsep kepercayaan itu. Saya pernah ke gereja saya lupa kota di Italia, itu ada mujizat perayaan Ekaristi itu, mujizat tubuh dan darah Yesus. Rupanya di satu gereja itu, ini hosti itu dicek ketika sudah berubah menjadi daging, rupanya itu adalah bagian dari jantung. Kemudian darah yang gumpal-gumpal itu rupanya berasal dari 5 luka Yesus. Dan itu berdasarkan penelitian ilmiah, bukan berdasarkan iman doang, tapi sudah diteliti. Ini apaan sih? Gitu kan, begitu. Jadi memang gereja percaya, gereja mengimani bahwa perubahan status dari hosti biasa menjadi tubuh Yesus dan anggur menjadi darah adalah perubahan yang luar biasa. Dan itu menguatkan kita. Karena itu ketika kita orang Katolik, ketika ke gereja, ya kita menerima tubuh dan darah Yesus itu dalam konteks kekuatan iman yang berasal dari Tuhan, kekuatan tubuh dan darah Yesus. Jadi apapun perayaan liturgi gereja, hendaknya sampai kepada perayaan Ekaristi, karena itu menjadi puncak dari seluruh sakramen. Makanya kita gereja Katolik sebutkan sakramen Maha Kudus. Kalau yang lain kan sakramen doang kan, ini ada mahanya, ada Maha Kudusnya, karena adalah sakramen yang luar biasa. Saya kira itu. Iya. Kalau saya itu Romo, kalau di iman Katolik di YouTube, buka aja di YouTube Iman Katolik apa yang dikatakan pada saat konsekrasi itu ada memang itu tidak ada peraturan khusus. Tetapi di situ ada yang disarankan adalah pada saat naik ke atas sudah konsekrasi tubuh dan darah Yesus seperti yang Romo bilang
yang di Italia itu ada berapa luka segala macam, itu mereka menyebutkan Tuhan ampunilah aku. Ya. Gitu loh, karena kita selalu selalu menyalibkan Yesus kan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi Tuhan ampunilah aku, terus dan Tuhan mohon belas kasih Tuhan. Itu kalau dari iman Katolik sih itu yang didaraskan adalah Tuhan ampunilah aku. Jadi sebenarnya untuk menyatakan kerendahan hati kita gitu loh, bahwa aku tuh berdosa banget gitu loh. Gitu. Makanya pada saat itu kan ada yang suka menangis ya, karena berkali-kali aku menyalibkan kamu terus gitu loh. Itu kalau di iman Katolik ya. Tapi memang benar kata Romo, tidak ada kayak Tuhan kasihilah kami, Tuhan kasih, nggak ada yang seperti itu. Ya Romo ya. Nah, konteks iman Thomas itu kuat di situ. Jadi kita yang sebelumnya tidak percaya kadang-kadang ya, ketika melihat itu, oh Tuhan ampunilah aku. Karena memang kita Tuhan dan Allah. dalam proses iman kita itu kan kadang percaya, kadang-kadang jauh, kadang buat yang aneh-aneh kan gitu. Iya, terima kasih. Saya jadi mikir setiap kali konsekrasi saya tuh dapat kata-kata itu dari mana? Jadi lupa apa waktu komuni pertama atau di perjalanan saya gini Romo pada saat tubuh Kristus itu, ya Tuhanku dan Allahku, sucikanlah tubuhku dan kuduskanlah jiwaku. Gitu. Dari mana itu ya? Pertama tuh. Oh, dari komuni kayaknya pelajaran pas darah. Pertama kali. Iya, pas darah, ya Tuhanku dan Allahku, sucikanlah darahku dan kuduskanlah jiwaku. Iya, jadi udah nggak tahu dari mana jadi ngelamun. Spontan ya. Iya, udah kebawa. Kalau ditanya kenapa doa itu, nggak tahu dari sononya, siapa yang ngajarin juga nggak tahu. Gitu. Kok Romo ini freeze ya? Apa ya? Apa aku yang freeze ya? Enggak tuh. Hilang. Romo kayaknya. Iya, Romonya freeze ya? Waktu itu kan kita suka diingetin nama kamu untuk yang itu. Kalau konsentrasi, Risa pernah ngajarin dulu. Oh, Risa pernah ngajarin yang kayak yang kata-kata itu barusan? Oh iya. Ya, yang penting. Romo Gun kali. My God, my Lord. Iya, karena kan ya Tuhanku dan Allahku itu kayak yang di video pernah kita nonton ya, yang dia melihat benar-benar Thomas Tuhan. kan? Iya. Thomas ya, Tuhan dan Allah. Iya. Ya itu devosi sih ya, devosi masing-masing tergantung guru komuninya siapa. Oh, siapa. Nah, yang penting jangan mikir makan apa ya habis ini. iya bener, jangan ngelamun gitu ya. Ini kayaknya kepental ya Romo ya. Coba cari, kok aku nggak lihat Romo. Iya kayaknya. Romo hilang. Kosong kayaknya. Iya, Romo. Risa mungkin mau menambahkan apa yang Nggak ada, Ring. nggak ada ya. Cuman itu aja kenapa saya ambil tema ini, karena yaitu bahwa kita harus menyadari bahwa bertemu dengan Allah itu sangat important. Kalau masih masih berharap atau masih tergantung sama Dia, tapi kalau enggak ya udah enggak. Iya betul. Sambil nunggu Romo ya, jadi aku sedikit mencatat apa yang Romo tadi sampaikan. Kalau ada yang mungkin belum terlalu jelas, rupanya perikop yang dipilih tadi itu adalah mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Jadi kalau mau tahu kerajaan Allah itu kayak apa, itu adalah di perikop itu, yaitu apa? Yang kata Romo tadi, Ekaristi. Ada apa di Ekaristi? Ada kehadiran Tuhan. Melalui apa? Melalui sabdanya. Melalui sabdanya. Jadi orang-orang berkumpul itu kenapa? Ingin dengar perkataan Yesus. Iya. Setelah mendengar perkataan Yesus, Yesus tahu kebutuhan orang banyak itu, yaitu memberi makan. Jadi bukan cuman secara rohani, tetapi secara jasmani. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita rupanya. Tadi Romo Alfred bilang. Dan ternyata apa yang kita alami di Ekaristi itu, selain kehadiran Allah,
efeknya itu ada. Apa? Berbagi. 5 roti dan 2 ikan tidak cukup kalau dinikmati untuk bersama. Tapi dengan berbagi yang sedikit itu akan cukup. Karena apa? Karena Tuhan yang hadir, yang memberi makan dengan berbagi. Jadi kalau para murid itu mungkin tidak mau apa namanya, kan dia nyuruh, itu kurang ajar banget, kebaca nggak sih? Kalau Pak Riri baca tuh, itu para murid kurang ajar, suruh mereka pergi, gitu ya. Kayaknya, kayaknya kok nyuruh nyuruh Tuhan Yesus, Saklek, saklek. ya kan, kayaknya gitu. Tapi Perintahkan ya, mereka. Iya. iya, itulah kita. Kalau kedatangan orang yang ingin mengambil dari kita, ya kita tolak dulu. Itu memang reaktif ini ya, manusia ya. Tapi di sini Manusiawi. diajarkan, iya manusiawi sekali gitu. Romo Thomas sudah Iya. hadir, jadi aku sudah bisa berhenti Udah ada ya. berkata-kata. Ini Tebet Tadi gimana mental. sih? Tebet punya ini? Tebet punya wifi bagaimana ini? Romo, Enggak. wifi-nya perlu diganti. Enggak, wifi saya kebakaran kemarin di yayasan itu. Oh, Oh. Kebakaran. Kantor yayasan saya terbakar kemarin, hari Kamis. Baru dengar kenapa kebakaran, Romo? Ada apa? Koslet. Oh, korslet. Oh, jadi Romo Itu pakai nggak apa? apa-apa kan? Ya, Nggak apa-apa. ya beberapa ruangan kena sih, tapi data-data aman. Data aman. Romo pakai wifi apa ini? Pakai kuota, jadi tadi kuotanya habis. alah, kasihan. Oke, sekarang udah bisa ya? Punya waktu sekarang berapa lama lagi kuotanya, Romo? Sekarang udah aman, udah aman. Oh, udah aman ya. Oke. Tapi Romo punya waktu sampai jam berapa? Bisa mungkin 3:30 kali ya. Setengah Setengah 4 ya? empat ya. Setengah 4. Oke, ya. Jadi kita tahu. Baik, silahkan ada yang mau Tanya. sharing, nanya. Di sini juga ada ini guru komuni pertama ini. Wah, itu banyak nanti doa-doa tadi itu kan dari komuni pertama itu kayaknya. Iya, Ustaz Yasir. benar. Iya. Iya, Bu Naryo ya. Bu Naryo kan udah lama tuh Iya. jam terbangnya terbang banget tuh. Bu Naryo. Terbang tinggi. Ayo Bu Naryo sharing Terbang tinggi dia. mengenai pengajar ini apa mengajari itu apa doanya ada di situ nggak sih di pelajaran itu nggak sih Bu Naryo? Jadi penasaran aku. Dibuka dulu mic-nya ya Bu. Ya doa yang baku itu nggak ada. Iya. Cuman kita selalu mengajarkan kalau pas konsentrasi itu anak-anak harus memandang itu benar-benar Tuhan Yesus yang hadir, ya kan? Kemudian waktu darah Yesus ya kita mengatakan bahwa itu darah Yesus dan mereka harus benar-benar jangan lihat sana lihat sini, tapi kita harus itu ya Tuhanku dan Allahku. Karena kita percaya bahwa Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus itu pada waktu konsekrasi itu. Jadi memang untuk doa bakunya sih sebetulnya nggak ada sih. Di dalam buku-buku panduannya juga nggak ada. Cuman dari kita mesti mengarahkan anaknya itu harus benar-benar menghayati bahwa pas konsekrasi itu jangan pada main-main gitu. Kadang-kadang kan anak-anak kan kemudian ada yang kadang-kadang menyembah tapi dia begini terus lihat sonong lihat sini, nah itu kita mesti kita ingatkan gitu. Jadi harus fokus ke sakramen Maha Kudus itu kan, karena kadang-kadang namanya anak-anak kan kadang-kadang udah itu konsekrasi pas begini terus kita praktekkan nanti pas begini sampai tinggi terus tapi matanya kemana kan gitu. Itu kan memang anak-anak yang namanya jadi mestinya kita arahkan. Tapi untuk doa bakunya memang di dalam buku panduan pun tidak ada. Nggak ada. Jadi bebas ya Bu Naryo, yang penting tahu itu hadir Yesus. Kamu mau ngomong apa ke Yesus yang hadir, silahkan gitu ya. Jadi Romo Apalagi kalau gimana Bu? pas pertemuan kan dia benar harus percaya banget bahwa dia harus sukacita. Wah itu Yesus yang akan
datang di hatiku nanti kan gitu kan. Seperti saya pun kalau pas konsekrasi itu ya saya hanya mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Tapi waktu darah Yesus saya bilang dengan darahmu sucikanlah aku Tuhan, ampunilah dosaku. Aku selalu mengatakan begitu. Iya. Sebenarnya ya itu doa bakunya sih sebenarnya kalau dalam buku panduan pun tidak ada. Ya. Jadi kita harus mengarahkan anak-anak itu supaya pas konsekrasi itu benar-benar mereka khusyuk. Jangan namanya anak ya, kadang-kadang ya harus kita praktekkan, nggak boleh itu begini gitu. Itu aja sih Mbak Riri ya. Iya, terima kasih Bu Naryo. Sama-sama. Oke. Silahkan ada pertanyaan yang lain. Romo, Ya, mengenai aturan, saya ada yang nanya, mengenai aturan kita boleh nggak misa lebih dari 1 kali? Menerima tubuh dan darah Kristus lebih dari 1 kali dalam 1 hari. 1 hari. Apakah dalam 1 hari jadi misa pagi kita menerima tubuh Kristus, terus misalnya kok ya pas tugas di misa kedua, yang pertama tugas lektor, yang kedua tugas kor, yang ketiga tugas Kor. tata laksana itu. Lah, itu gimana? Apakah boleh inginnya sih kita menerima ya, inginnya karena namanya kehadiran Kristus, inginnya kan kita terus santap dan menambah terus iman gitu. Bagaimana penjelasan akan hal ini, Romo? yang pertama gereja kita itu setahun itu kan 2 kali sebenarnya. Natal dan Paskah kan gitu dalam peraturannya kan. Kemudian dia memberi anjuran juga, peraturan di KHK itu memang katakan 1 hari itu kan 1 kali. Iya. 1 hari 1 kali. Tapi dalam konteks kebudayaan di Indonesia, dalam perkembangan tahun-tahun ini, orang Katolik itu bukan saja umatnya, tapi romonya itu kadang-kadang 1 hari itu bisa lebih dari 1. Iya. Contoh umat itu kadang-kadang dia misa itu dalam tadi contoh sederhana itu dia bertugas di gereja. Kadang-kadang dia terlibat di tatib misa pertama. Kemudian karena anggota kor misa kedua. Terpaksa dia ikut 2 kali kan? Bisa lebih dari 2 kali itu. Makanya Iya. kadang-kadang romonya jawab begini. Ya karena konteks apanya beda-beda ya udah kau terima aja. Kalau kita tidak terima, kadang-kadang budaya lokal kita tuh begini. Apaan sih dia itu? Tugasku nggak menerima apa-apa. Ada dosa berat jangan-jangan. Jadi secara Lagi sosial dapet. itu dengan ya, apaan sih dia itu? Katanya tugas atur-atur kita. Kok dia sendiri nggak terima komuni kan gitu? Ya akhirnya kita katakan begini. Ya udah karena dalam situasi misalnya ada tema perayaan berbeda ya udah kau terima aja dah gitu. Atau karena kamu bertugas ini makanya boleh menerima. Kayak kami pastor juga sebenarnya kan 1 kali sehari. Tapi kadang-kadang pengalaman saya misalnya, saya bisa kadang-kadang misa 1 kali, sehari itu bisa 2 kali kadang-kadang dengan tema yang beda-beda. Beda. Terpaksa kan harus menerima komuni juga kan? Iya. Bayangkan kalau saya tidak terima komuni nanti apa kata umat? Romo ini gimana sih? Ngomong Jadi doang nggak menyantap. ngomong doang katanya. Memang dalam kebudayaan Eropa, mereka memang 1 hari 1 kali. Makanya di dalam KHK kita juga diatur 1 hari 1 kali. Tapi memang dalam konteks kita ini kan nuansa rohani kita dengan orang-orang sekitar itu kadang-kadang kita jadi ini juga. Jadi makanya ya kita maju terima aja deh mau gimana lagi. Iya. Oke, jadi tidak dilarang ya Mo ya untuk menerima lagi. Mungkin yang nggak boleh itu aku mau terima sering banyak komuni supaya berkatnya lebih banyak. Mungkin itu yang tidak Nah, itu benar yang ya salah. Romo ya. Iya, betul. Tapi kalau udah hadir dari awal sampai akhir mau menerima lagi ya nggak apa-apa ya Romo ya karena ada.
Apalagi kalau misalnya temanya lain seperti tadi Romo bilang ya, mungkin juga misa arwah, misa Ya. ulang tahun gitu ya, misa perkawinan, apalagi seperti itu boleh sekali ya. Oke, baik. Terima Memang kasih. iman orang Indonesia itu luar biasa di tahun-tahun belakangan ini. Jadi Ekaristi menjadi puncak itu kerasa sekali di Indonesia. Ya, Nah, hal-hal kecil juga dirayain loh, Bu. Ulang tahun mau minta Romo, misa, ya, ulang tahun perkawinan, ulang tahun ini. ya. Misa kematian aja udah berapa kali kan begitu. Jadi memang bagi saya sih bagus juga ya. Jadi kita menerima Tuhan Yesus menjadi kekuatan kita itu terasa sekali dalam konteks iman di Indonesia ini. Ya. Di paroki kami sudah baik sekali Romo untuk peringatan arwah itu diadakan di gereja. Kalau yang udah peringatannya 2 tahun ke atas. Jadi sudah mulai dibatasi untuk misa-misa peringatan arwah. Tapi kalau di bawah 2 tahun bolehlah gitu ya. Di keluarga, lingkungan mungkin ya. Tapi kalau sudah peringatan 2 tahun ke atas, gereja mengadakan setiap bulannya. Begitu. Jadi nggak terlalu sering banyak misa Romonya. Misa arwah. Tadi Bu Windra ada pertanyaan tuh. Pertanyaan mana Bu Win tadi barusan? Bu Windra. Kalau lagi dapat boleh, kalau lagi dapat boleh menerima komuni apa enggak? Iya. Lagi berhalangan itu kan? Emang masih Ya, dapat Romo. ya? Pertanyaannya lagi, emang masih dapat ya? Enggak, misalnya kalau misalnya yang masih muda-muda itu loh, kan dirinya masih belum suci ya, belum bersih gitu loh, masih dalam artian kotor tuh masih dalam apa ya, kalau orang ini bilang masih nifas ya gitulah ya. Bisa nifas gitu Mas, Romo. boleh ya Romo, nggak apa-apa ya kalau Itu nggak ada aturan kan masih Romo itu ya? dalam keadaan dapat gitu loh, boleh terima komuni kan ya Romo? Yang dilarang di dalam gereja itu ini Bu, mereka yang misalnya dalam perkawinan yang masih terhalang. Oh, Nah, contoh, misalnya dia cerai, belum diurus oh ya, segala sesuatunya, ya itu gereja sebenarnya larang itu. Itu kan dalam kategori melakukan dosa-dosa yang luar biasa kan. oh ya, Nah, ya. ya. Tapi yang dalam konteks kita nggak sama dengan Muslim. Iya Ya, benar. Iya. Kan jadi kita muslim beda. begitu. Nah, ya. Iya. Kita Muslim pikiran kita masuk itu musola kadang-kadang, nggak boleh pegang. nah ya, ya. Kalau kita nggak ada hubungan dengan, kalau itu kan ini apa namanya, bagian dari diri ya, bukan dalam dosa. Iya. Kalau orang Muslim kan itu melihatnya dalam dosa. Kalau kita Katolik bukan. Dosa itu adalah perbuatan yang kejahatan, terkait dengan kejahatan. Nah, Iya, jadi iya, ketika iya. dilakukan dalam kategori kejahatan berat, ya nggak bisa. Iya. Yang dilarang juga itu kita dulu itu kalau boleh sebelum misa, 1 jam sebelum misa atau apa jangan makan dan minum kan Harus gitu. puasa, iya. Harus puasa Itu ya nggak boleh. supaya Ya. menerima tubuh dan Iya. darah Yesus. Itu masih ya, Masih bersih aturan itu hatinya. masih sampai sekarang Romo? Masih. 1 jam sebelum Saya masih misa. pakai itu. Oh, tapi minum air putih nggak apa-apa Bahkan kan? semalam sebelum. Ya, minum air putih Boleh. masih dibolehin. Ya. Iya, oke, baik-baik ya. Iya. Terima kasih. Iya. Ingin lebih Iya. pantas Terima gitu ya kasih, menerima. Romo. Iya. Mau tanya Romo. Iya. Ya. Romo, kalau Romo sebelum menyantap tubuh Kristus itu kan suka di kotak kecil dimasukin ke anggur. Itu maksudnya apa, Romo? Itu kan doanya begini, semoga pencampuran tubuh dan darah Kristus ini membawa persatuan kita semua. Jadi itu simbol kesatuan, Bu. Oh, Yang gitu. nah, kan hosti dan anggur kan beda kan? Iya. Ya. Sekarang dari simbolnya itu dipotekin sedikit, masukin ke anggur, menjadi tubuh dan darah ini menjadi satu. Satu. Nah, jadi ketika saya bagi komuni kepada umat itu, saya Iya. bagi di dalam tubuh Yesus itu ada darahnya. Kalau saya kasih anggurnya juga, wah saya tekor Bu, mahal soalnya. Betapa banyak.
Iya, baik Romo, terima kasih. Terima Itu kasih. lagi Romo itu loh, dalam pencampuran darah tubuh anggur dan air, kan air putih ya Mo? Ada anggur sama air putih ya, dua wadah itu ya Yang kalau sebelumnya mau. itu kan anggur dan air. Iya. Nah, Maksudnya kok anggurnya banyak, kok air putihnya cuma masak cirit gitu doang sih Mo? ya sedikit simbol kan dari lambung Oh Yesus simbol itu aja kan ya. mengalir darah dan air kan. Iya. Nah, ketika Longinus nikam lambung Yesus kan keluar darah dan air. Nah, itu simbolnya itu. Heeh. Nah, jadi bukan nanti kalau campurnya kebanyakan darahnya hilang, Bu. Nanti jadi air. Oh gitu. Tapi rasanya jadi beda. Iya. Boleh Terima kasih Mo. bertanya nggak? Mayana mau tanya? Halo. Ya, silahkan Mayana. Ya. Ya. Kayaknya Yang tadi apa internetnya. namanya? Maya kan istilahnya perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus. Halo. Iya. Iya, iya. Ya. Halo. Ya. Iya, iya. Nah, itu kalau orang kan saya Kristen, tapi kan kenapa ya nggak boleh ambil apa perjamuan kudus di Katolik satu. Nah, terus kenapa ada perbedaan apa gitu loh di saya nggak boleh ambil di perjamuan kudusnya Katolik satu itu. Nah, kalau pada saat kita perjamuan kudus kan saya ambil hosti dan anggur, ya kan? Nah, pada saat itu tuh kita tuh nyanyiin lagu salibnya. Jadi hosti itu ya tubuhnya dan anggur itu darahnya. Bagi saya kan itu percaya bahwa itu tuh tubuh dan darah pada saat kita menerima hosti dan anggur. Nah, itu kok di Katolik saya nggak bisa ambil gitu. Itu gimana itu perbedaannya apa ya? Jadi kan gini Bu, ini kan ketika kita masuk di satu sekolah kan ada peraturannya. Peraturan itu kan berlaku untuk anak sekolah di sekolah itu. Dia nggak boleh mengatur untuk anak sekolah di sekolah yang lain. Nah, lalu ini anak sekolah yang lain juga nggak bisa masuk dalam konteks wilayah sekolah itu kan gitu. Nah, jadi ketika misalnya, makanya ketika kita Kristen masuk ke Katolik, mengapa dilarang? Karena kan bukan anggota orang Katolik. Tapi saya kan percaya bahwa itu tubuh dan darahnya juga gitu loh. Ya, tapi kan perbedaan di keanggotaan tadi. Jadi ketika saya ke gereja Protestan juga nggak bisa, karena saya terhalang oleh namanya keanggotaan. Apakah ada konsekrasi di agama Kristen? Konsekrasi di mana roti itu menjadi tubuh Kristus ya Romo ya? Iya. Kalau kita kan ada apa sih istilahnya upacara bahwa ini benar-benar tubuh dan bukan sekedar simbol ya Romo ya? Iya, mungkin itu pun juga nggak ada ya di sana ya. Nggak ada. Iya. Yang udah pasti itu bukan sakramen. Iya, nah itu Kalau bedanya. Protestan itu tidak dianggap sakramen. Jadi Protestan itu hanya pengandaian, simbol. Sedangkan di kita adalah percaya. Benar-benar. Tubuh dan darah. Perubahan dari roti itu sebenarnya bukan roti, tetapi tubuhnya dan darahnya Yesus. Protestan tidak mengakui itu. Iya. Hanya Itu bedanya, simbol. Mai. Hanya simbol kalau Hanya di simbol. Protestan. Beda kalau simbol. Jadi memang dalam berarti konteks pada Nah, ini Bu, di dalam rata-rata umum di dalam gereja Kristen itu sebenarnya sakramen perjamuan kudus yang dalam konteks sekarang itu kan dulu bukan seperti sekarang. Dulu itu hanya perjamuan begitu saja, tanpa simbol jelas. Di dalam 5-6 tahun belakangan ini, baru ada gereja-gereja Kristen udah mau simbol dia itu kan mulai pakai kayak hosti
yang di gereja Katolik. Tapi awalnya sebenarnya bukan begitu. Di banyak gereja-gereja itu nggak ada konsep dalam situ. Sedangkan kalau gereja Katolik itu salah satu sakramen yang penting, yang mungkin sangat penting adalah sakramen Ekaristi tadi. Makanya konteks iman, kepercayaan ketika menerima hosti itu bukan hosti yang biasa, tapi hosti yang tubuh Yesus. Makanya nggak bisa dibawa sembarangan dalam konsep penghormatan yang semacam itu. Memang dalam nuansa liturgis semacam ini, memang di Kristen kan kayaknya belum terlalu dalam seperti ini. Nah, gitu kurang lebih. Lalu kita terhalang oleh keanggotaan tadi, Bu. Oh iya. Enggak, cuman kalau di gereja saya itu pada saat kita terima itu ya perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus itu kita nyanyiin lagunya gini, salibnya selama mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Jadi kalau saya pikir itu tuh memang tubuh dan darahnya gitu loh, pemikiran saya, tapi nggak tahu ya kalau yang lainnya. Bu, boleh tahu Ibu dari gereja Lutheran, gereja Baptis, gereja apa? Kristen Gereja Gepembri, apa? Maksudnya Betani atau GPIB atau Gepembri, Gereja Pemberita Injil. Dia itu Katolik kan satu. Ya, ini modelnya Gereja Pemberita Injil itu Gereja Tionghoa. Seperti ininya seperti Stephen Tong. Ya, Betani berarti Romo. Oh, Betani. Betani itu kan gereja baru, Bu. Gereja baru, gereja. Bukan Betani. GKI. Itu gereja baru, bukan GKI. Utama. Bukan GPIB. Kalau yang pertama kan Protestan. Kamu bukan Protestan kan? Jadi gini, banyak aliran kan. Kalau Lutheran itu kayak HKBP, Gereja Kristen Jawa, itu Lutheran alirannya. Lalu ada gereja Calvinis, kan gitu. Kalau yang paling baru itu kan gaya-gaya Pentakosta, jadi dengan macam-macam aliran. Gitu. Jadi saya nggak tahu Ibu di gereja ini masuk dalam konteks aliran yang mana. Kalau aliran yang namanya Lutheran, memang banyak hal agak mirip dengan gereja Katolik. Lain. Ya, jadi banyak hal agak mirip dengan gereja Katolik. Konsep kepercayaannya, konsep ibadatnya. Namanya Romo. Ya, makasih Romo. Iya. Makasih Mayana. Makasih. Iya, sebenarnya sih kalau saya sesimpel apakah kan hanya Katolik yang percaya akan sakramen. Jadi yang kita sambut itu kan adalah sakramen Maha Kudus. Bagaimana kalau tidak mengakui sakramen tapi mau menerima? Jadi harus percaya dulu bahwa ini adalah sakramen. Nah, itu kan suatu proses ya untuk memahami sakramen. Jadi kalau ada ajaran di Kristen yang kan bedanya kalau kita ada sakramen, kalau saudara kita Kristen tidak. perjamuan kudus. Iya, jadi sesederhana itu sebenarnya kalau pemahaman. Jadi teringat kemarin itu saya nguping KKS-nya Risa hari Selasa ya Riz ya. Itu ada pertanyaan yang menarik mungkin ya bersyukur juga aku tahu dengar ya. Yang ini Riz, bahwa jadi ada seorang Katolik tapi dia pindah kepercayaan karena menikah. Gitu ya, pindah kepercayaan. Jadi bukan Katolik lah, kita nggak usah tahu itu jadi apa, nggak tahu deh, pokoknya Katolik terus dia pindah. Jadi berbeda kepercayaan, tetapi anaknya ternyata kawin dengan orang Katolik gitu ya. Akhirnya dia sebagai orang tua kan hadir di gereja Katolik untuk memberi restu anaknya gitu, walaupun dia awalnya Katolik, pernah Katolik tapi sudah tidak Katolik. Nah, pada saat menerima komuni, dia menerima komuni. Karena apa? Ya mungkin sama dengan Mayana. Walaupun aku sudah tidak Katolik, walaupun aku dulunya pernah Katolik,
tapi aku percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus, sehingga aku mau menerima dan dia menerima. Nah, temannya Risa ini melihat dan cukup dia memerhatikan. Akhirnya ditanyakan juga ya Riz ya, itu Ya, menarik karena kalau kita mungkin nggak terlalu peduli, ya udahlah udah pernah Katolik, yang penting percaya ya terima gitu. Ternyata yang saya dengarkan ya pendapatnya itu adalah itu harus itu Romo, harus mengucapkan secara publik aku percaya. aku percaya. Nah, bagaimana Romo? Mungkin bisa Romo melengkapi apa namanya ini saya nguping di KKS itu. Nah, tapi kan karena itu apa poinnya aku percaya Mayana sama kita beda. Kita gereja Katolik Apostolik. Itu Ya, kalau kalian kan nggak ada. mungkin itu bisa Hanya percaya menjelaskan sama ya. Tuhan aja. Iya, Kita iya. enggak. Jadi gini, Gimana Romo? Ya. nah, jadi ketika orang itu misalnya sudah keluar, kan berarti dia tidak ada sama kita, kan begitu. Iya. Nah, jadi ketika dia kembali kepada kita, baru dia mendapatkan hak-haknya. Iya. Kan di sini ada namanya hak dan kewajiban. Nah, jadi ketika dia sudah keluar, dia kembali ke kita, ya dia lalui prosedur lagi, kan gitu. Makanya dia tidak dibaptis lagi, tapi dia mengungkapkan aku percaya secara umum bahwa dia kembali ke dalam gereja Katolik, baru bisa menerima haknya. Ketika dia pengakuan masih ya, di Pak, ya. luar, tidak jadi agama Katolik, tapi dia menerima, berarti sebenarnya nggak boleh. Kan itulah kita larangnya, nggak boleh. Mengapa? Karena dia bukan bersama dengan kita lagi. Iya. Kan gitu. Nah, contoh misalnya orang saya kemarin ada selesaikan kasus perkawinan di Pontianak. Mantan orang yang sudah bercerai berarti kan tidak terikat hukum bersama. Jadi ketika udah terpisah secara hukum, sipil, nggak bisa saling menggugat satu sama lain. Nggak bisa saling mengatur satu sama lain. Karena hubungan hukum kan udah selesai kan Bu ya. Jadi nggak boleh lagi mengatur mantan atau mantan istri atau mantan suami. Dalam konteks itulah, dalam gereja ketika ibu tidak bersama dengan kita, memang dalam konteks ini berarti ibu tidak menerima apa yang kita beri. Dan kita juga tidak bisa mengatur ibu, karena memang berbeda. Itu sederhana segitulah, kurang lebih. Oke, baik. Kasih Romo. Oke, semoga Mungkin tadi pertanyaan anggur dan air tadi, doanya begini Bu. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Jadi air itu simbol dari kemanusiaan manusia kita, yang adalah penuh dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kejahatan. Anggur itu adalah simbol kealahan, simbol kekudusan Tuhan Yesus. Jadi ketika air dan anggur dicampur, menimbulkan bahwa kita yang lemah, yang hina ini dicampurkan dengan kealahan Tuhan Yesus. Jadi kita memperoleh kekudusan yang berasal dari Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menerima anggur ini, berarti kita menerima kealahan Tuhan Yesus yang masuk ke dalam diri kita. Itu kayak filosofi atau nilai rohani yang ada dalam proses pencampuran air dan anggur. Tadi karena pertanyaan, jadi saya akhirnya cari buku. Air itu adalah kita semua yang ada di gereja. Ya, air itu adalah kita semua yang hadir di dalam undangan dalam perayaan Tuhan, itu. bukan yang di online. Iya. Ya itu aku pernah diajar waktu itu sama Romo siapa namanya Romo Gun. Itu air makanya sedikit itu adalah lambang kita menjadi bagian daripada Ekaristi itu. Itu pentingnya. Jadi waktu Romo masukin air, kita dalam hati pasti saya ngomong, Tuhan it's me. Itu adalah saya. Gitu. Saya setiap itu air Romo ambil pasti Tuhan itu saya. Jadi kita semua baik Romonya, umatnya semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini tercurahkan di dalam anggur itu. Ya betul. Iya. Jadi sekarang Ekaristi itu emang indah dari awal. Tapi kalau Ekaristi itu sebaiknya saya juga sangat agak ini Romo suka agak apa ya? Ini orang gimana sih gitu ya, tapi kan tidak boleh menghakimi. Harusnya ikut Ekaristi itu harus mulai dari pertama ya Romo ya.
Ya, buka dari awal. Dari dosa, awal, iya. kemuliaan, terus banyak sekali orang datang pas apa Awal. namanya bacaan pertama. Homilik. Itu kalau dari zaman Belanda itu nggak boleh, makanya kalau waktu zaman Belanda begitu Ekaristi mulai dikunci pintunya, bener nggak Mo? ya memang nggak boleh lagi masuk. Iya, kalau sekarang mah daripada nggak ke gereja udahlah yang penting kan nongol. Gitu Mo ya. Sekarang ini. Atau kadang-kadang Ya, ini terlalu apa tunggu di Mudah-mudahan. parkiran mobil, parkiran motor gitu kan. Makan dulu siomay, bakpao. Nanti kalau udah mulai komuni baru masuk. Enggak ya, enggak ada di Ini Nikordemus cuma mah. apa ya? Enggak lah rutinitas kali ini, ya, tapi kalau rutinitas ya. datang bacaan pertama, Ri. Iya. Oh iya. Banyak deh Iya. datang mau bacaan gitu loh. Iya, betul. Tapi memang ya kehadiran di Ekaristi itu memang sangat penting. Agak sedih kalau mendengar, saya cukup online aja tuh sebenarnya prihatin kenapa? Keselamatan fisik dia akan kejar, ya. Tapi harusnya kan keselamatan jiwa yang lebih penting daripada Betul. keselamatan Ya. fisik. Ya, jadi fisik aja kita usahain, mau habis rumah pun kita usahakan. Tapi kan tujuan kita kan sebenarnya jiwa. Bela-belain, wajabanin Iya. ya. Nah, jiwa itu ada di mana? Ada di Ekaristi. Jadi mungkin yang belum ingin hadir, tolong semoga mau ya tergerak untuk menerima undangan dari Kristus sendiri dan mungkin keluarga yang juga nggak usahlah ada online. Tolong diingatkan bahwa jiwa lebih penting sebenarnya. Gitu. Oke. Ini lalu doa tadi disinggung tentang hosti yang kecil ya, yang dicubit sedikit masukkan ke dalam anggur itu. Doanya juga bagus loh. Iya, apa Romo? Ada pilihan doa ini yang cukup bagus. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan di dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah aku dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Jadi kan tubuh dan darah, jadi ketika hosti itu dimasukkan ke dalam darah. Berkat tubuh dan darah maha kudus ini, semoga aku selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan aku terpisah daripadamu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Jadi rupanya dengan pencampuran tubuh dan darah Yesus ini, kita percaya dengan doa ini bahwa dengan menerima tubuh dan darah Yesus itu kita memperoleh kesehatan jiwa dan raga kita. Jadi jiwa kita juga disehatkan, dikuatkan, raga kita juga disehatkan dan dikuatkan. Iya, makanya banyak mujizat ya Mo ya, karena ya raga juga disembuhkan. Itu doa yang itu doa presidensial ya Mo, doa yang diucapkan oleh imam ya Mo. Iya, doa hanya kami yang ucapin. Makanya umat nggak tahu. Iya, padahal bagus sekali. Saya baca deh biar. Iya, ambil mic pada saat Romo membaca. Iya, kayaknya. Kita mendengar. Iya, memaknainya lebih dalam lagi. Iya. Makasih Romo. Ada lagi silahkan yang mau bertanya atau sharing. Bu Pri, biasanya ada pertanyaan. Bu Christine itu nggak ada ya? Biasanya Bu Christine selalu bertanya atau sharing. Nggak ada. Ini aja Romo mau ini kan sebenarnya kan tema ini yang kita bahas hari ini itu kan apa namanya, tubuh dan darah ya kok kasih makan orang ya kan ya, 5 roti dan 2 ikan kok ya bukan perjamuan terakhir Last Supper kan yang paling pas perjamuan terakhir itu kan. Ada mungkin yang bertanya-tanya seperti itu, kok bacaannya ini, atau juga orang nggak peduli ya bodo amat, yang penting kan udah diatur. Nah kalau ini kan kenapa saya ajukan ini karena ini kok menarik, tapi Romo udah menerangkan tadi bahwa ini bukan hanya ini masalah masalah roti hidup kan ya. Nah, di sini kita lihat betapa tubuh dan darah sangat penting. Kita lihat bacaan pertamanya itu kan mengenai Melkisedek.
Melkisedek itu imam, Ya, imam agung, tapi agung. memang nggak jelas itu dari mana-mana, itu nggak terlalu penting. Tetapi di situ dia menjelaskan bahwa itu hanya imam agung yang melakukannya. Nah di sini yang melakukan mujizat adalah Yesus pada saat menggandakan roti ya, ikan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang mengelolanya siapa? Para murid. Ya kan, bukan Yesus lagi. Di sini menggambarkan bahwa itu hanya bisa, roti dan anggur itu hanya bisa dikonsekrasi hanya imam yang tertabis. Itu salah satu alasan kenapa orang selain dipermandikan dan sudah menerima komunion pertama yang hanya boleh menerima itu. Karena pada saat konsekrasi aja hanya orang yang tertabis, nggak bisa orang lain. Nggak bisa sama sekali. Sama Melkisedek, Imam Agung, Yesus sendiri, dan Romo. Romo kan sebagai yang tertabis. Jadi di situ kita ngelihat betapa itu sangat important dan penting. Bukan hanya sekedar roti doang. Gitu. Itu yang maksud daripada tujuan misa yang hari Minggu kemarin. Itu setiap Injil tuh, terus Paulus berkata seperti apa? Paulus jelas mengatakannya apa yang kedua. Melkisedek di situ dibagikan apa? Persepuluhan timbul kan? Berikan apa yang kamu punya, 10% daripada apa yang kamu punya. Itu memang pada saat kita semua terima roti dan anggur, itu bukan buat kita, tapi untuk dibagikan kepada sesama kita. Apakah itu Islam, apa Kristen, apapun itu. Itulah yang Tuhan mau sebetulnya. Itu sebenarnya kaitan itu tuh menjadi satu cerita yang indah menurut saya, dan itu bisa menjadi iman yang menambahkan iman yang kuat bahwa Yesus mikirin orang lain. Kalau yang Last Supper itu Yesus dan para murid, that's all. Kalau ini enggak, kenapa? Makanya bacaannya enggak The Last Supper gitu kan ya, perjamuan terakhir, tetapi bagi 5 roti dan 2 ikan. Apa maksudnya? Ternyata dia mau ngasih tahu, bagi-bagikan ke orang lain. Begitu teman-teman. Jadi melalui kita melalui komuni yang kita terima, bukan buat kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Begitu ya Romo ya. Jadi itu 1, 2, 3 itu ada maksud semuanya bacaannya itu kalau dibaca benar-benar ya Romo ya. Ya, kalau saat itu bacaan di dalam gereja Katolik itu semua kesatuan dalam satu pemikiran yang kurang lebih saling mendukung satu sama lain. Nah, jadi kalau kita baca tiap hari Minggu itu ada 3 bacaan. Bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil itu adalah konsep pemikiran yang kurang lebih sama. Bu Risa tadi kan udah mengungkapkan 3 pesan dari masing-masing bacaan itu. Memang dalam bacaan Injil itu kita lihat itu kan pemecahan hosti, mengucapkan syukur itu Tuhan Yesus itu kan. Ya. Tapi membagi-bagi itu para rasul. Ya, para rasul. Jadi memang dalam konteks perayaan liturgi gereja, memang yang mengambil bagian dalam peranan Ekaristi Kudus, memecah-mecahkan host itu memang kaum-kaum tertabis. Makanya orang lain yang prodiakon itu sesudah ini baru boleh membagi. Nah, kan gitu. Tapi kalau misalnya hosti belum diubah menjadi tubuh dan darah Yesus, prodiakon nggak bisa bagi. Nggak bisa, iya. Kenapa? Belum dikonsekrasi oleh romonya. Karena itu memang dalam gereja kita aturan dalam konsep itu ada keterkaitan dengan peranan Yesus dan melibatkan orang lain. Tapi semua pusatnya di Yesus. Jadi nggak bisa sembarangan. Betul. Ya. Aku ada sharing refleksi pribadi sih sebenarnya, tapi kayaknya bagus sekali ya Riz ya kalau aku mohon izin bacaan pertama. Ini ada juga refleksi pemaknaan untuk aku ya kalau merefleksikan. Oke, silakan. Boleh ya? Melkisedek ya. Ya, Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa anggur dan roti, lalu memberkati Abram, gitu ya. Terus kata si Melkisedek, diberkatilah kiranya Abram
oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Kata Melkisedek ke Abram ya. Terus apa yang Abram bilang? Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Betul. Ya, kalau Riri ngeliat nih, refleksi pribadi ya namanya ya, bukan tafsir ya. Melkisedek itu membawa roti dan anggur, kemudian dia memberkati Abram. Yesus membawa dirinya, Yesus membawa tubuhnya dan darahnya. Bukan seperti Melkisedek yang membawa roti dan anggur, tapi Yesus membawa tubuhnya dan darahnya. Ia memberkati siapa? Kita. Kita disucikan oleh tubuh Dia sendiri, darah Dia sendiri. Sehingga apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Lihatlah Abram. Dia memberi Bagikan. 1/10. Bagikan apa yang kita miliki. Kita merasa dikasih Allah kah? Bagi kasih itu. Jangan hitung-hitung. Kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus, amin, ambil. Terus kita ada orang yang minta sesuatu atau apa, meminta kebaikan atau meminta senyum atau meminta maaf atau meminta apa dari kita. Sorry ya, aku tidak bisa, maaf. Yang penting aku sudah menerima tubuh dan darah Kristus, itu sudah cukup bagiku. Itu tidak hidup. Apa yang kita terima itu tidak hidup. Jadi pada saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, itu adalah Yesus sendiri. Kalau masuk ke dalam tubuh kita, kita menjadi ciptaan baru. Tadi Romo bagus sekali, Romo menceritakan darah, terus ada pencampuran dengan air. Terus kenapa sih kok airnya sedikit cemprit? Kristuslah yang harus lebih banyak ada di dalam diri kita, bukan air yang kebanyakan. Kalau air yang kebanyakan, kita menjadi orang yang hitung-hitungan dan maunya melihat orang lain akhirnya. Harusnya Kristus melihat selalu dirinya dan dia selalu belas kasih terhadap orang lain. Ini bagus banget, Riz. Ternyata kamu untung sampaikan di bacaan pertama. Sepanjang kamu ceritain, aku baca dan rupanya itu ya bisa. Iya, emang. Gitu. Betul. Emang itu aku bukan so tahu ya ibu-ibu. Aku baca. Ini apa sih maksudnya? Karena aku mempunyai tanggung jawab untuk ibu-ibu mengerti. Jadi aku berharap ibu-ibu mengerti arti daripada roti dan anggur itu indah banget. Tubuh dan darah Kristus sendiri, bukan simbol, bukan. Namanya indah banget, sangat-sangat indah. Jadi aku berharap semuanya ngerasain apa yang aku rasakan, bahwa Dia hadir di dalam hidupku setiap minggu dan mengubah aku. Gimana Romo? Jadi memang kalau kita lihat dalam konteks minggu lalu, Hari Raya Tubuh dan Darah Yesus itu semangat memberi, semangat berbagi, itu kuat sekali. Ya. Itu pesannya, kesananya kuat sekali. Jadi nggak boleh ngusir orang, nggak boleh menyimpan untuk diri sendiri. Harus selalu berbagi dalam hidup. Baik bacaan pertama kan pakai persenan kan. Karena Abraham mendapat sesuatu, itu berasal dari Tuhan, makanya dia harus bagi juga kepada yang lain. Kalau dalam bacaan Injil, jelas perintah Yesus itu, kamu harus memberi mereka makan. Karena itu dalam konteks kebersamaan Ekaristi, harusnya sampai di puncak itu, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus itu kan, kita harusnya memiliki semangat di dalam diri kita itu kan, berbagi. Memberi mereka makan itu bukan soal memberi makan secara jasmani, tapi dalam konteks perhatian, cinta, apapun yang kita boleh lakukan. Kebaikan ya. Iya. Kebaikan.
Iya, makasih Romo. Ada satu ini juga tuh Risa dan Rudi ya yang selalu mengingatkan kita adik-adiknya. Kemarin Riz juga diingatkan lagi yang Rudi juga bilang, Rudi tuh ya walaupun nggak pernah ikutan KKS ya, pada saat kita ngobrol hari apa ya Riz ya kita ya hari Selasa kalau nggak salah. Itu yang diomongin adalah, ayo coba bacaan pertama. Katanya gitu. Waduh, keren amat Rudi gitu. Terus ternyata ya Risa juga sering kasih tahu bahwa mengenai sepersepuluh. Bukan kita hitung-hitungan sepersepuluh kita bagikan, tapi untuk mereka ya, untuk Risa Rudi itu menyampaikan berkat yang kita terima untuk diri kita sendiri nih. Itu selalu ada berkat untuk orang lain. Jadi jangan pernah menyangka oh ini aku punya nih. Enggak, tapi pada saat kita menerima, oh aku harus memberi nih. Gitu ya Riz ya. Karena Iya, betul. ada berkat orang lain di dalam berkat yang kita terima. Itu bagus banget, tapi perlu diingatkan terus-menerus. Gitu Riz, makasih banyak Risa dan Rudi. Sama-sama. Selalu diingatkan. Gitu ya Romo, bener nggak Romo? Memang. Jadi nggak boleh simpan sendiri-sendiri. Nanti mujizatnya nggak ada lagi. Ya, Iya benar, mujizatnya tidak ada. Iya benar. Kaitannya sama penggandaan. Iya benar Mbak Ina, Iya kan? pengaitannya sama penggandaan. Penggandaan. Betul, jadi berkat jadi orang lain. Ada pertanyaan lagi boleh nggak nih? Habis banyak yang udah pada jelas, aku yang nggak terlalu jelas nih ternyata ya. Akhirnya jadi mengerti kali semoga ibu-ibu mengerti ya. Ibu-ibu ngerti nggak ibu-ibu yang cantik? Kak Yang Markus ngerti ada kan ngerti Bu, Bapak? sedikit-sedikit. Ngerti sedikit-sedikit Bu. Gak capek kan dengerin kita Ada ngomong? nggak Nggak kecerahan capeknya gitu? mau berbagi apa yang makna yang kita terima dengan Romo ngomong. Jadi kayak Riri tadinya nggak kepikiran itu pasti, tapi setelah Romo ngomong, oh iya ya gitu. Jadi Ternyata ya. selalu seperti itu kita. Iya ya, kenapa nggak dari kemarin inget gitu. Iya, diingatkan lagi. Ini kata-kata yang dibacaan kedua jadinya nih, lanjut ya. Namanya Paulus juga ya. tema tubuh dan darah Kristus. Romo, tolong dong mau jelasin yang dibacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu ada di ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Pertama, mewartakan wafat Tuhan. Jadi dalam konteks perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik itu, ketika perayaan Ekaristi itu kan kita merayakan Yesus itu wafat di kayu salib. Ya, kita peringati itu. Jadi dengan wafat di kayu salib kan dia memberikan hidupnya. Jadi pengorbanan tubuh dan darah Yesus itu, altar itu sebagai korban salib. Lalu ketika dirubah menjadi tubuh dan darah Yesus, berarti Yesus itu di atas kayu salib itu memberikan hidupnya, memberikan segala-galanya kepada kita manusia. Kan kata-kata dia kepada ini penjahat yang di samping itu kan, hari ini juga engkau akan bersama ada aku di dalam kerajaan. Jadi ketika dia mengorbankan hidupnya, mengorbankan itu, memberikan segala-galanya. Makanya kita kalau merayakan perayaan Ekaristi itu merayakan peristiwa salib. Tapi sekaligus dengan itu merayakan peristiwa kebangkitan. Jadi dari Jumat Agung sampai hari Minggu, kita hanya rayakan dalam perayaan Ekaristi. Lalu kata Rasul Paulus, bukan saja konteks masa lalu Yesus yang wafat dan bangkit itu, tapi juga dalam konsep perayaan Yesus yang akan datang. Dia akan datang kembali merayakan dalam konteks yang sama. Itu adalah kebangkitan yang kita nanti. Jadi memang dalam seluruh perayaan Ekaristi itu, peristiwa yang lalu, peristiwa yang sekarang, dan yang akan datang digabungkan dalam konsep yang sama. Rasul Paulus memikirkan seperti itu. Jadi Rasul Paulus mengajarkan misteri iman dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan dalam gereja Katolik semacam itu. Oke. Romo, tapi tugas perutusan saya melihat ada di sini.
kamu mewartakan. Mewartakan kan artinya kita pun harus mengabari ke orang lain wafat Tuhan. Jadi pada saat Ekaristi ya Iya. kita memperingati hal itu. Tapi Yesus bilang kamu yang wartakan. Nah, kita kan taunya Gini, wartakan Injil, wartakan apa sih sukacita dan segala. Yang menarik ini kok yang diwartakan adalah wafat. jadi Sampai ia datang itu tugas kita jangan-jangan salah nih kita nih. jadi gini, dalam konsep itu kan kita wajib merayakan perayaan Ekaristi untuk mengenang Yesus sekarang ini kita dan juga yang akan datang kan, tapi bukan hanya dalam konteks perayaan Ekaristi doang sebenarnya. Rasul Paulus meminta kita kalau sesudah merayakan perayaan Ekaristi dalam konteks hidup setiap hari juga harusnya dalam konteks pewartaan kematian, kebangkitan Yesus. Ya. Berarti kita sebenarnya juga diwajibkan untuk dalam tanda kutip itu mematikan diri kita. Nah, kan Yesus itu kan matikan dirinya, tapi memberi hidup bagi orang lain. Kita yang sudah menerima hidup dari Yesus kan adalah kata Rasul Paulus, bukan lagi aku yang hidup di dalam diriku, tetapi Dia yang hidup di dalam aku. Kan gitu. Jadi hidup kita itu kan berasal dari Yesus. Ketika kita sudah menerima hidup dari Yesus, hidup kita itu kita wartakan, kita bagikan juga kepada orang lain. Makanya berani mau menderita, berani mau berkorban, berani mau memberi ini, berani ini. Ketika kita merayakan perayaan Ekaristi tapi tidak sampai kepada konteks pengorbanan diri sendiri, ya apa namanya juga ya ikut-ikutan aja deh. Iya, itu apa ritual apa sih namanya kayak kebiasaan aja gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Oke, iya betul Romo. Jadi apa tepat sekali tuh saya jadi ingat. Jadi memang mewartakan wafat Tuhan. Kalau berbagi itu pasti ada pengorbanan soalnya ya Romo ya. Nggak mungkin kalau kita berbagi lalu nggak ada yang kita korbanin di situ, pasti ada. Iya, betul. Dan kesatuan pun kan tadi berbagi, Ekaristi kan berbagi dan menjadi satu. Persatuan pun itu perlu pengorbanan kan ya Romo ya? Dalam setiap komunitas atau keluarga, perkawinan gitu ya. Itu selalu ada pengorbanan. Jadi harus mewartakan wafat Tuhan. Jadi bayangkan kalau di dalam keluarga itu tidak ada pengorbanan, wah susah. Iya. Kan nggak bisa itu. Betul. Banyak itu terjadi yang aneh-aneh karena apa? Tidak ada namanya ini mewartakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Iya, betul. Iya. Oke, sebelum ditutup, Ri, ya. Ada satu pertanyaan yang tolong dijawab sama ibu-ibu dengan lugas. Apa yang diharapkan dalam Ekaristi? Ayo. Apa yang diharapkan di dalam misa minggu Ekaristi? Selama sepanjang Ekaristi kan, Ekaristi itu bukan kok Ekaristi kan misa ya. Apa yang diharapkan? Apa yang ditunggu-tunggu di dalam Ekaristi gitu kali, Riz? Enggak diharapkan. Diharapkan. Ada satu contoh. Romonya jangan lama-lama hobinya. Jadi pengen tahu apa yang diharapkan kan ada tuh Ri, orang yang gitu kan Ria. Jadi pengen tahu untuk ibu-ibu sendiri apa yang dia yang mau dijawab itu maunya apa gitu. Apa yang diharapkan sih dalam perayaan Ekaristi itu? Nih mumpung ada Romo, siapa tahu Romo jadi tahu jadi itu maunya begini toh. Ayo silakan, ayo jujur ya. Kayak tadi aku kasih contoh. Aduh, khotbahnya lama banget nih kalau udah Romo ini begitu. Aduh, Romo Thomas pasti khotbahnya lama deh gitu. Itu yang ya jadi diharapkan homilinya singkat aja. Makanya enak online ya, Riz. Online bisa milih Romo. Ayo siapa yang mau menjawab silahkan. Semua nih. Ina apa? Mbak Indah apa? Yang diharapkan. Kalau mau jujur, nanti sifatnya share ya, Riz. Ya apa aja ini cuma jawab. Enggak apa-apa. Maksudnya aku ini kan punya kelemahan adalah mendengar, ya. Jadi waktu beberapa KKS yang lalu kita kalau mau misalnya hari Minggu nih kita mau mengikuti Ekaristi, kita harus punya persiapan. Jadi untuk aku sendiri ya pribadi, aku tuh udah baca dulu liturgi hari ini,
liturgi sabdanya apa. Karena aku punya ini, dan sampai kepada di inspirasi batin itu perenungan. Jadi ketika aku mendengarkan ini, aku dari sudut pandangnya ini gitu loh. Karena biasanya budak nggak dengar si Romo ngomong Iya. apa sih gitu. Iya, jadi harus Romo harus keras mengakui, ngomongnya Romo. Terutama buat harus lansia, punya Romo. mengakui kekurangan kita, karena kita nggak mendapat apa-apa kalau memang kita nggak bantu diri kita sendiri gitu loh. Jadi jadi musnah jadi percuma gitu loh kerinduan kita untuk menerima tubuh Oke, dan jadi dengan darah. kata Yang lain, diharapkan apa? yang diharapkan Romo diharap- ngomongnya keras. Iya itu ya udah pasti. Kadang-kadang Romonya Udah, Pak. ngomongnya nggak keras sih. Oh, Mm-mm. diharapkan kejelasan Romo memberi homili dong. Khotbah. Khotbah. Iya. Oh, oke. Tuh mau dengar, mau catat. Romo Thomas mah suaranya udah keras ya. Udah keras. Maksudnya bukan Romo mah keras ya. suaranya. Adalah di gereja yang umur-umur Iya. gitu. Ayo siapa lagi? Bu Maria ada nggak yang diharapkan Ekarsi pengennya kayak apa sih Bu Maria? Bu Maria Sutira. Saya kalau belum ke gereja kayaknya belum tenang, Bu Risa. Jadi Terus ketenangan. yang diharapkan di Ekarsi maunya kayak apa? Menurut Ibu? Misalnya khotbahnya bagus atau apa gitu. Pengen tahu apa yang Ibu harapkan di dalam Ekarsi itu. Ini hanya beda-beda nggak ada Iya. nggak ada aturan ya. Khotbahnya Ngerti. bagus, benar. Kalau saya khotbahnya bagus. Kalau saya tekunin khotbahnya Romo gitu. Kadang-kadang Itu kalau yang Romo, berharap khotbah Romo. iya khotbahnya saya tekunin. Homilinya Sama enggak? nyambung. Sama- Homilinya ya, sama nyambung. enggak? Kayak nyambung. Sama enggak Betul. dengan Ini sesuai dengan Injil. ya sesuai dengan Injil apa enggak gitu Bu Risa. Oke. Terus sampai Bagus. kalau udah ke gereja itu tenang rasanya. Oh tenang ya. Tenangan berarti. Ngerti nggak ngerti tenang. Ya, Kenapa ya tenang ya Bu Maria? Kenapa bisa tenang kalau Ekaristi, hadir di Ya Ekaristi? itu Roh Kudus bekerja sih. seperti Itu kata dulu, Mbak Ina. seperti dulu Bu Riri. Kenapa? Saya ikut misa streaming. Kalau misa pas itu komuni itu saya itu bisa nangis. Karena nggak bisa ikut ya. Iya, kenapa Waktu nggak bisa pandemi itu ikut? loh Ri. Iya. Jadi kalau pas misa itu pas terima komuni itu saya itu sambil berbesmili gitu. Kenapa kok nggak bisa ikut gitu. Tapi sekarang saya udah ikut terus. Amin. Iya, jadi Bagus. tenang karena kerinduannya sudah terpenuhi. Iya, terus Ya, sekarang mungkin tenang gitu gitu, ya. iya. Iya, jadi tenang. Oke. Makasih Bu Maria. Iya, terima kasih Bu Risa. Pak Markus ya, kayaknya Pak Markus mau ngomong nih. Ya Pak Markus. Apa? Ya, Romo, kalau saya ke gereja itu terutama pengakuan dosa. Karena merasa saya ini orang berdosa, jadi mengikuti langsung ke sana dan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus itu kayaknya benar-benar kalau kita ikut online aja kan nggak bisa terima tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Jadi Amin. kalau kita datang ke gereja itu selalu mendapat tubuh dan darah Tuhan itu rasanya tenang. Ya. Kalau bagi saya dan pengampunan dosa-dosa saya itu seolah-olah enteng di dalam pikiran saya gitu Romo. Terima kasih. Demikian secara Itu kalau boleh gambar Yesus yang ada di itu apa di WA. Sini aku peluk gitu kata Yesus. Iya, Ya kan? betul. Banget itu gambarnya ya sini aku peluk gitu kan. Aduh. Jadi kalau tenang denger ya. Romo satu lagi Romo. Apa? Saya dulu pernah belajar Belajar Hilang. apa Pak Markus? itu waktu masa kecil saya itu kan kalau murka Tuhan itu sebentar tapi kasih sayangnya selamanya. Jadi kalau murka Tuhan itu sebentar karena mencegah supaya kita tidak berbuat dosa tapi cinta kasihnya selamanya dan pengampunannya juga selamanya gitu. Tuhan itu kadang-kadang sebagai anak yang kasih gitu. Terima kasih supaya tidak berbuat dosa. Aku terimanya putus-putus ya Pak Markus.
ini istri saya tapi ini loh Romo, jadi murka Tuhan itu hanya sebentar, tapi hati sayangnya itu selamanya. Terus kalau pengakuan dosa saya sudah terampuni, itu rasanya tenang di dalam hati saya, tidak ada beban. Jadi mendapatkan tubuh dan darah Tuhan itu kita lebih tenang lagi dan berpikiran saya jadi orang baru lagi gitu. Terima kasih Romo. Apakah betul demikian? Amin. Gimana Romo? Jadi mengenai pengampunan dosa, mengenai murka Allah itu apa murka Allah dan versus kasih Allah ya Pak Markus ya? Ya. Murka Kasih Allah. itu selamanya. Jadi dalam konteks kepercayaan Gereja Katolik itu Allah Bapa itu Allah yang murah hati sebenarnya. Tidak dalam konteks Allah yang pemarah, Allah yang balas dendam ya. Karena itu kemurahan hatian Allah itu kan terwujud dalam kemurahan hatian Yesus yang menderita untuk kita. Jadi walaupun ada kesalahan dan dosa-dosa kita, Allah itu akan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Yang penting kan dalam konteks gereja, kita itu kan mau bertobat, itu aja sebenarnya. Iya. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi? Setengah 4 ya. Iya, senang. Oke, baik. Iya, terima kasih Romo Thomas semua yang telah disampaikan, juga menanggapi sharing-sharing kami semua. Semoga ini dapat bermanfaat ya bagi kita dalam memaknai Ekaristi, dalam memaknai tubuh dan darah Kristus. Jadi pertemuan KKS ini mengingatkan kita bahwa saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, itu adalah Yesus sendiri. Kalau memang kita menerimanya, itu akan mengubah kita. Yaitu yang tadi Romo sampaikan, ada berbagi dan bersatu. Kalau di saat kita menerima, itu masih belum mengubah kita, artinya pemaknaan akan kehadiran Kristus mungkin belum kita terima. Jadi reminder ini, pengingat ini juga mengajak kita semua, Bapak Ibu dan saya sendiri, untuk memaknai tubuh dan darah Kristus, sehingga pada saat kita hadir dalam Ekaristi, itu bukan hanya kita mau memenuhi ajaran hukum gereja, bukan hanya kita berpikir itu yang penting kalau udah ke gereja aku udah enak karena udah melakukan hukum gereja dan istilahnya kebiasaan rutinitas kita. Kalau tiap minggu ya ke gereja, rutinitas. Semoga jauh dari itu, tapi kita tahu bahwa aku mau hadir di dalam kerajaan Allah. Tadi Romo bagus sekali mengingatkan kita, ini semua mengenai kerajaan Allah yang kita bicarakan. Jadi rupanya Tuhan ingin ingin kita mencicipi kerajaan Allah dengan hadir dalam Ekaristi. Itulah surga dunia yang mana Tuhan boleh kita santap. Semoga ini mengubah kita, semoga ini dapat melanjutkan proses pergumulan kehidupan kita. Romo sehat selalu, semua kasusnya lancar, semoga tidak ada kebakaran lagi ya Romo ya. Wifi-nya juga semoga sudah bisa kembali normal ya Romo. Oke, kita sekarang minta Romo untuk doa penutup sekaligus berkat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami makin percaya bahwa pengorbanan dan cinta putramu sungguh-sungguh luar biasa. Ini menunjukkan cinta dan kerahiman-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau menganugerahkan putramu bagi kami, memberikan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, supaya kami selamat, kami mendapatkan kebahagiaan dan kasih yang sempurna. Semoga kami makin diberkati ya Tuhan, supaya dalam perayaan-perayaan Ekaristi yang kami ikuti, dalam sakramen Maha Kudus ini, kami boleh sampai menemukan Engkau
menemukan putramu yang telah berkorban dan mati untuk kami, memberikan hidupnya untuk kami. Semoga hidup kami sungguh-sungguh berasal dari hidup putramu sendiri. Dan semoga kami semakin digerakkan ya Tuhan, untuk bersatu dengan Engkau, Engkau bersatu dengan kami. Dan kami semua sebagai umat-umat yang hadir dalam perayaan yang kudus, boleh disatukan hati, budi, dan jiwanya, supaya kami sungguh-sungguh mengalami kasih-Mu yang menyelamatkan. Dan mulai kami boleh digerakkan untuk saling berbagi dalam seluruh perjalanan hidup kami, supaya kasih Tuhan yang ada di dalam diri kami, hidup Tuhan yang di dalam diri kami, senantiasa kami bagikan juga hidup Tuhan itu bagi banyak orang. Tuhan hadilah dan berkatilah kami, berkatilah pula keluarga-keluarga kami masing-masing. Semoga kami memiliki pengorbanan dan cinta yang sempurna, supaya cinta dan pengorbanan dari putramu menggerakkan kami untuk mencintai dan berkorban bagi banyak orang, bagi keluarga kami masing-masing, dan bagi semua orang yang kami jumpai. Berkatilah dan lindungilah kami, karena kami percaya hanya dalam kasih-Mu yang sempurna, yang hadir dalam perayaan Ekaristi, menguatkan jiwa dan raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga Tuhan menurunkan berkat-Nya atas kita, memberkati keluarga kita, memberkati setiap anggota keluarga di mana saja, memberkati segala usaha dan perjuangan kita, memberkati segala usaha dan perjuangan seluruh keluarga kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sebentar Romo.